Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menganalisis sebuah karya sastra berupa novel dengan pendekatan objektif. Sebelum menganalisis, sebaiknya kita mengetahui apa itu pendekatan objektif. Pendekatan objektif menurut Wiyatmi tahun 2009 adalah pendekatan di mana memfokuskan perhatian kepada karya sastra itu sendiri. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai struktur yang otonom dan bebas dari hubungannya dengan realitas pengarang maupun pembaca. Menurut Welleck dan Warren tahun 1990 menyebut pendekatan ini sebagai pendekatan intrinsik karena kajian difokuskan pada unsur intrinsik karya sastra yang dipandang memiliki kebulatan, koherensi, dan kebenaran sendiri. Novel yang kita analisis ini berjudul Jendela-Jendela karya Vira Basuki. Novel ini menceritakan tentang seorang wanita berasal dari Indonesia bernama Juni yang hidup di luar negeri untuk menuntut ilmu, sampai akhirnya kenal dengan seorang laki-laki bernama Jikmi. Juni dan Jikmi akhirnya sampai ke jenjang pernikahan. Banyak pengorbanan yang dilakukan Jikmi untuk menikah dengan Juni, bahkan sampai berpindah agama mengikuti agama Juni. Jikmi tipikal orang yang sabar, pekerja keras, dan teramat sayang terhadap Juni. Mereka hidup di Singapura untuk alasan kedekatan Juni ke Indonesia. Di Singapura, kehidupan mereka jauh dari kemewahan. Mereka hidup dalam apartemen kecil. Juni yang berasal dari keluarga yang lumayan kaya harus hidup kekurangan karena Jikmi yang bekerja hanya sebagai production house, penghasilannya tidak mencukupi. Juni harus bersedia tinggal di apartemen sempit, mencuci pakaian sendiri, memasak, dan pekerjaan lainnya dengan sendiri. Dalam menjalani rumah tangga selalu terjadi masalah-masalah yang tidak diharapkan, seperti kekurangan uang, hubungan dengan suami, dan mengalami keguguran. Segala cobaan selalu dihadapi dengan sabar, sehingga keberhasilan pun datang. Di saat mengalami kekurangan uang dalam keluarganya, Juni mencoba-coba melamar pekerjaan dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lainnya. Namun tidak ada satupun lamaran yang diterima. Akan tetapi, akhirnya Juni mendapat tawaran pekerjaan menjadi penyiar radio. Dan di lingkungan radio itulah banyak kejadian-kejadian menarik yang terjadi. Masalah datang ketika Jikmi terlalu sibuk dengan pekerjaannya, membuat Juni merasa kesepian. Di dalam suasana kesepiannya datanglah laki-laki yang yaitu sahabat dari suaminya. Karena sering bertemu, wanita dan laki-laki itu menjalin percintaan sampai perselingkuhan badan pun terjadi. Tetapi alih-alih menyalahkan Juni, Jikmi malah menyalahkan dirinya sendiri. Begitulah Jikmi, suami yang teramat baik. Tokoh dan penokohan merupakan unsur yang penting dalam karya naratif. Plot dipandang beberapa orang sebagai tulang punggung cerita. Tokoh dan penokohan merupakan unsur yang penting dalam karya naratif. Plot dipandang beberapa orang sebagai tulang punggung cerita. Tokoh pertama yang kita bahas adalah Jikmi. Di dalam novel ini, Jikmi menggambarkan sebagai mu'alaf yang saleh dan taat akan perintah agama. Tokoh kedua yang kita bahas adalah Juni. Juni di dalam novel ini sebagai tokoh utama yang memiliki orang tua kaya, namun bersedia dengan Jikmi yang berkehidupan standar. Bahkan, tokoh kedua yang kita bahas ini bernama Juni. Juni merupakan tokoh utama dalam novel ini. Juni adalah sosok yang memiliki orang tua kaya, namun bersedia menikah dengan tokoh Jikmi yang berkehidupan standar. Bahkan sering kurang dengan standar hidup di Singapura. Bahkan ia sempat menjual semua perhiasan emas tanpa sepengetahuan suaminya, agar mampu hidup nyaman di Singapura. Walaupun sudah tinggal di HDB atau biasa disebut dengan Housing Development Board atau biasa disebut dengan rumah susun yang dibangun pemerintah Singapura, kehidupan rumah tangga Juni dan Jikmi masih saja mengalami kekurangan.
Di dalam novel ini, Juni digambarkan sebagai wanita yang merasa kesepian karena ditinggalkan suaminya yang selalu bekerja hingga larut malam. Rasa kesepian yang dialami Juni diperparah dengan perasaan bosan karena ia tidak memiliki kerjaan yang membuatnya bahagia. Keluarga yang lumayan kaya harus hidup kekurangan karena Jigme yang bekerja hanya sebagai production house, penghasilannya tidak mencukupi. Juni harus bersedia tinggal di apartemen sempit, mencuci pakaian sendiri. Karena kesepian, Juni pun menjalin hubungan gelap dengan sahabat suaminya yang bernama Dean Sahi. Dalam perselingkuhan ini, Juni sampai kepada klimaks perselingkuhan, yakni tidur berdua. Ironisnya, barangkali karena memang gaya hidupnya seperti itu, Dean Sahi lantas meninggalkan Juni hingga Juni merasa patah hati dan mendapat getahnya dengan mendapat penyakit kelamin ringan. Meskipun suaminya Jigme adalah sosok mu'alaf yang taat menjalankan perintah agama, namun tidak demikian dengan Juni. Juni malah berkebalikan dengan suaminya. Juni kalau zaman kini barangkali boleh disebut sebagai penganut Islam KTP. Penokohan ketiga bernama Aji Saka. Aji Saka adalah kekasih Juni saat kuliah di Amerika. Aji Saka digambarkan dalam novel ini sebagai anak konglomerat yang selalu berpergian dengan kendaraan. Penokohan ketiga bernama Aji Saka. Aji Saka adalah kekasih Juni ketika masih kuliah di Amerika. Aji Saka digambarkan dalam novel sebagai anak konglomerat yang selalu berpergian dengan kendaraan mewah serta tinggal di apartemen mewah. Aji adalah orang yang mampu berbuat baik dan manis di depan orang-orang. Namun demikian, di mata kekasihnya, Aji adalah orang yang pencemburu, emosi, serta kasar. Juni mengira kekasarannya itu diakibatkan oleh perilaku ayahnya yang sering memukul Aji pada masa kecil. Di dalam novel ini pun, Aji adalah sosok yang terganggu jiwanya. Ia kadang bisa terlihat manis, namun beberapa menit kemudian bisa berubah menjadi sangat kasar. Bahkan karena sikapnya itu, Juni menyarankan Aji untuk memeriksa dirinya ke psikiater. Latar tempat dalam novel ini yaitu Juni dan Jigme yang tinggal dalam House Development Board di Singapura. Juni dan Jigme tinggal di Singapura ketika mereka sudah menjadi suami istri. Sebelum menjadi suami istri, tokoh utama dalam cerita ini menghabiskan masa kuliahnya di Amerika, tepatnya di Pittsburgh University. Sudut pandang merupakan unsur penting dalam karya fiksi. Sudut pandang dianggap sebagai salah satu unsur fiksi yang penting dan menentukan. Pendapat Nurgantoro tersebut sejalan dengan pendapat Abrams tahun 1981. Sudut pandang masuk menjadi salah satu unsur penting dalam teori fiksi modern dan segera menjadi topic of the day. 81. Sudut pandang masuk menjadi salah satu unsur penting dalam teori fiksi modern dan segera menjadi topic of the day. Novel ini menggunakan penyudut pandangan aku. Penggunaan sudut pandang dalam sebuah karya fiksi memang merupakan masalah pilihan. Namun barangkali ia juga masalah kesukaan atau kebiasaan pengarang yang bersangkutan. Artinya, dengan sudut pandang pilihannya itu, ia mampu bercerita dengan lancar, baik, dan mampu mengeluarkan semua gagasannya. Bersangkutan. Artinya, dengan sudut pandang pilihannya itu, ia mampu bercerita dengan lancar, baik, dan mampu mengeluarkan semua gagasannya. Menurut Nurgantoro tahun 2010, plot adalah peristiwa-peristiwa cerita yang mempunyai penekanan pada adanya hubungan kausalitas. Plot merupakan unsur fiksi yang penting, bahkan tidak sedikit orang yang menganggapnya. Plot awal pada novel ini berisi perkenalan tokoh-tokoh utama, seperti di mana tokoh utama tinggal, kuliah, karakter, suasana alam waktu kejadian, dan lainnya. Selain itu, siapa-siapa saja tokoh yang dekat dengan tokoh utama tersebut, seperti bagaimanakah sosoknya, karakternya, maupun kehidupan lainnya. Tokoh utama tersebut, seperti bagaimanakah sosoknya, karakternya, maupun kehidupan lainnya.
Plot tengah dapat juga disebut tahap pertikaian, menampilkan pertentangan atau konflik yang sudah mulai dimunculkan pada tahap sebelumnya, menjadi semakin meningkat, semakin menegangkan. Konflik yang dikisahkan dapat berupa konflik internal, konflik yang terjadi dalam diri seorang tokoh, konflik eksternal, konflik pertentangan yang terjadi antar tokoh cerita, antara tokoh-tokoh protagonis dan antagonis. Konflik dalam novel ini dapat kita ketahui gambarannya dalam sedikit narasi konflik eksternal antara Juni dan Dean. Plot akhir dalam novel ini dikategorikan ke dalam happy ending, karena Juni dan Jikmi akhirnya mampu menyewa apartemen yang lebih besar dari apartemen sebelumnya. Selain itu, mereka berdua pun akhirnya saling memaafkan dan saling mempercayai satu sama lain, karena pada dasarnya mereka bersatu karena jalinan cinta. Setelah membaca beberapa kali, penulis menyimpulkan ada beberapa amanat yang hendak disampaikan penulis novel kepada pembaca. Secara tersirat, novel ini mengamanatkan bahwa sebuah keluarga dimanapun pasti akan dilanda masalah. Contohnya, keluarga muda tokoh pasangan Jikmi dan Juni ini. Dengan latar Amerika dan Singapura, keluarga ini berusaha semampunya mengatasi masalah-masalah cukup pelik. Di antaranya perselingkuhan yang dilakukan Juni dengan Dean Sahi, sahabat suaminya sendiri. Gambaran kita mengenai negara maju hendak diungkap dalam novel ini. Bayangan kita mengenai negara-negara kaya tersebut nyatanya tidak selamanya benar, bahwa kehidupan manusia sangatlah kompleks hingga masalah pasti selalu ada dimanapun. Meski berlatar di negara sekuler dan hendak memotret kehidupan manusia modern yang syarat dengan kehidupan bebas, novel ini sedikit mengisahkan sebagai kehidupan religi tokoh utamanya yang beragama Islam. Hal ini terdapat dalam dialog pengakuan Juni dan Jikmi saat Juni mengaku telah berselingkuh dengan Dean Sahi. Terima kasih bagi yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.